Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya diberi perlindungan, keselamatan dan kesehatan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buya, saya ingin bertanya. Teman saya si Fulan, mohon maaf, orang tuanya sudah cerai. Sementara teman saya ingin sekali bertemu dan bersilaturahmi kepada ayah kandungnya. Namun sang ibu melarangnya. Bahkan saking bencinya ibunya kepada ayah kandungnya sampai bilang, kalau kamu ketemu si ayah secara diam-diam dan ketahuan, ibu gak akan segan-segan kamu anggap sebagai anak kandung. Teman saya bingung apakah harus menuruti apa kata ibunya untuk memutuskan tali silaturahmi atau gimana Buya solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya pendidikan di dalam Islam, kalau terjadi pernikahan harus dengan imsak bima'ruf. Artinya jika seorang suami istri itu harus dengan ma'ruf, dengan baik hidup. Jangan ada berantem, caci maki, olok-olokan, nggak ada. Hidup harus indah, ma'ruf. Kemudian di saat harus terjadi perceraian, tasrih bi ihsan. Perceraian yang diajarkan oleh Islam dengan baik. Jangan menjadikan korban, jangan sampai menjadikan anak korban sebuah perceraian dengan broken home. Maka kalau terjadi perceraian, lihat indahnya perceraian di dalam Islam. Kalau memang sudah tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan sebuah pernikahan, karena banyak hal, karena mungkin bermacam-macam sebab, maka hendaknya berpisah tetap dalam keadaan baik-baik. Mungkin tidak kecocokan watak dan seterusnya, sehingga nggak bisa bertemu, maka berpisah dengan baik-baik. Mungkin ada pelanggaran, na'udzubillah, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan. Mungkin seorang suami menemukan istrinya melakukan keharaman, apakah zina dan sebagainya, itu cukup dicerai begitu saja, nggak usah diekspos ke sana kemari. Atau seorang istri menemukan suaminya begitu, kalau memang tidak mampu dengan itu semua, cukup, tidak harus diekspos. Meminta untuk kita bisa baik-baik. Karena banyak sebab, kalau sudah lagi berzina, khawatir menularkan penyakit yang tadi kita sebutkan dan sebagainya, macam-macam. Belum lagi takut kepada Allah, karena suami fasik atau istri yang fasikoh. Tapi tetap tasrihnya adalah bi ihsan. Kalau harus dilepas, dengan lepas baik. Artinya saling mengerti. Suami mungkin menyesal karena dia pernah melakukan kehinaan dan sebagainya, tetapi sang istri menghendaki perpisahan, maka perpisahan dengan baik. Atau memang tidak ada kesepakatan dalam watak, berantem terus, caci maki dan sebagainya, nggak mungkin berlanjut semacam itu, akan menjadi pendidikan bagi anak yang jelek. Pendidikan yang jelek, anak yang suka marah-marah, caci maki ibunya dan seterusnya. Kalau ternyata harus ada perpisahan, tasrihnya bi ihsan. Sehingga di dalam Islam itu kalau mencerai, seorang suami kalau mencerai itu dihancurkan dalam agama kita, fikih kita, Syafi'i khususnya, dihimbau untuk memberikan mut'ah. Mut'ah adalah hadiah perpisahan. Kenangan perpisahan, cincin, atau sepeda, onta, motor, atau bahkan rumah. Seorang suami yang baik mencerai istrinya, aku cerai engkau dan aku beri rumah. Barangkali setelah itu, setelah masa iddah selesai, ada laki-laki yang lebih baik dariku, minangmu. Seperti itu, bukan dengan dendam. Bahkan terjadi permusuhan seperti apapun, jangan ini, setelah anggap saja permusuhannya sangat parah, berat, maka jangan jadikan korban sang anak. Hei ibu yang solehah, kalau ternyata harus, bukan anda, ibu yang sudah terlanjur pisah dengan suami, maka jangan kau jadikan anak anda anak durhaka kepada bapaknya. Sejelek apapun itu bapak ajari, agar anak tersebut bisa menghormati sang bapak. Hei bapak yang baik, yang sudah terlanjur pisah dengan istri, sejelek apapun istrimu, jangan kau ajari anakmu untuk durhaka pada sang ibu. Tetap ajari, itu adalah ibumu nak, itu adalah ibumu, seorang baik itu adalah ayahmu. Kebahagiaanmu adalah dengan berbakti pada orang tua. Kemudian dengan akhlak anda yang baik, justru anak anda akan semakin jatuh cinta kepada anda. Bapakku sudah meninggalkan ibuku, tapi kok bapakku masih selalu mengajariku berbuat baik kepada ibuku, berarti yang baik adalah bapakku ini. Ibunya juga demikian, selalu berkata, nak, ayahmu nak ya, ayahmu. Ayahmu adalah ayahmu. Kalau kau mendengar sesuatu tentang ayahmu yang tidak baik, ketahuilah ayahmu tetap ayahmu. Kau harus berbakti kepadanya. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Bukan, awas ya, kalau kau ke sana nanti lu anaknya diajak musuhan sama bapaknya. Nggak akan terpisah sampai kapanpun. Bapak adalah bapak, ibu adalah ibu sampai kapanpun. Baik, ini maka pertanyaan seorang anak, ibu saya marah-marah. Kalau saya ke bapak saya, pasti saya akan. Maka anda tidak boleh menuruti ibu anda dalam kemaksiatan.
Maka datanglah Anda kepada bapak Anda menyambung silaturahmi, tapi jangan sakiti ibu. Dengan cara apa? Agar ibu Anda tidak tahu dunia ini luas sekali. Jadi Anda masih bisa menjalin dengan bapak Anda tanpa sepengetahuan ibu Anda. Ancaman ibu Anda tidak akan berlaku. Misalnya apa? Kalau kamu ketemu bapakmu, kamu tidak anggap sebagai anak. Enggak, tetap dianggap sebagai anak. Bahkan nanti ibu Anda akan bersyukur kalau Anda ingin niat berbakti dengan bapak Anda. Anda baik dengan bapak, assalamualaikum, mungkin bapaknya adalah bapak yang terjerumus, maka dengan Anda mendekati sang bapak tersebut, bapaknya menjadi sadar dan baik, tapi dengan catatan, bapak jangan kasih tahu ibu saya kalau saya nemui bapak. Tambah terpesona sang bapak. Ibunya juga nyaman-nyaman saja. Nah, tapi kalau Anda terang-terang, bu saya nggak mau, saya ketemu bapak, Anda nyakiti ibu Anda. Sudahlah, Anda diam-diam menemui sang bapak, dan Anda komitmen dengan sang bapak. Bapaknya adalah komitmen untuk tidak beritahu pada ibu. Jelas nanti, nggak usah terus terang kepada ibu. Biarkan ibu dengan kehidupannya. Selesai. Jadi seperti itu ya. Tetap Anda, laki-laki tersebut, anak tersebut punya kewajiban berbakti kepada bapaknya, biarpun bapaknya tidak merawatnya. Dan jangan ada satupun dari kita yang memisahkan seorang anak dari bapak atau ibunya. Haram, dosa hukumnya. Nggak boleh. Gara-gara benci yang berkepanjangan, nggak ada seperti itu. Anak bapaknya tetap anak bapaknya. Anda seorang istri, seorang janda ditinggal suami, sejat apapun itu sang bapak, tetap dia adalah bapak daripada sang anak. Kalau dia jahat, bejat, biarkan anak tersebut yang menghantarkan kepada kemuliaan. Bukankah tugas kita menyelamatkan orang? Bukan menanamkan kebencian. Jadilah ibu yang solehah, jadilah bapak yang soleh. Dalam keadaan berpisah pun jangan sampai anak menjadi korban broken home, kerusakan, rusak dalam rumah gara-gara orang tuanya yang mengajarkan kebencian. Allahu a'lam bishawab.